Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan saya Bella Melista. Sebelum kita menonton video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe ya. Saat kecil, pernahkah kalian memainkan permainan tradisional ketapel atau permainan memanah? Dan juga, pernahkah kalian meregangkan sebuah karet? Tahukah Anda bahwa permainan-permainan tradisional tersebut mempunyai hubungan yang erat dengan konsep fisika? Hubungan hukum Hooke dengan elastisitas. Hukum Hooke menjelaskan mengenai gaya yang bekerja pada benda elastis. Salah satu contohnya yaitu pir, salah satu benda yang menerapkan prinsip elastisitas. Pir merupakan benda yang menggunakan hukum Hooke pada penerapannya. Apa itu permainan tradisional? Marilah kita melihat penjelasan permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan hasil budaya yang besar nilainya bagi anak-anak dalam rangka berfantasi, berkreasi, berolahraga, yang sekaligus sebagai sarana berlatih untuk hidup bermasyarakat, berketerampilan, kesopanan, serta ketangkasan. Suatu pegas terpasang horizontal ketika suatu gaya menarik pegas ke kanan. Pegas tidak bergerak translasi akan tetapi bertambah panjang. Pertambahan panjang ini tidak selalu sama. Robert Hooke mempelajari fenomena ini kemudian merumuskannya sebagai hukum Hooke. Hukum Hooke itu sendiri yaitu jika gaya tarik pada pegas tidak melampaui batas elastisitasnya, maka pertambahan panjang pegas akan berbanding lurus dengan gaya tariknya. Secara sistematis, F sama dengan K dikali delta X, di mana F gaya tarik atau tekanan dengan satuan Newton, delta X pertambahan panjang dengan satuan meter, K ketetapan elastisitas karet dengan satuan Newton per meter. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti pernah menggunakan yang namanya karet atau pegas. Karet atau pegas ini sering disebut orang benda yang bersifat elastis. Misalkan, sebuah pegas, kemudian kita tarik menggunakan gaya beserta M pegas, ini nanti akan bertambah panjang. Akan tetapi, ketika gayanya yang kita hilangkan, maka pegas akan kembali ke bentuk semula. Jadi, elastisitas adalah kemampuan benda kembali ke bentuk semula setelah gaya pengubahnya hilang. Lalu, ada nggak sih benda yang tidak berbentuk elastis? Tentunya ada. Benda ini dinamakan dengan plastis. Artinya, ketika benda ini ditarik atau diubah menggunakan gaya, maka bentuknya akan berubah. Namun, ketika gaya pada benda tersebut dihilangkan, maka benda tersebut tidak bisa kembali ke bentuk semula. Baiklah, di sini terdapat dua contoh soal. Yang pertama, yaitu sebuah pegas memiliki panjang 7 cm ketika gaya 32 Newton menarik pegas ini secara konstanta. Panjangnya menjadi 7,8 cm. Ketika pegas ini dipasang secara vertikal, kemudian dikaitkan dengan benda bermassa 6 kg. Berapakah panjang pegas dalam kondisi setimbang? Pada soal ini, yang diketahui yaitu panjang awal pegas sebesar 7 cm atau 0,07 meter. Kemudian, gaya yang diberikan sebesar
32 Newton dan panjang setelah diberi gaya yaitu 0,07 meter dan massa beban 6 kg. Yang menjadi pertanyaan dalam soal ini yaitu panjang pegas dalam kondisi setimbang atau L. Sehingga penyelesaiannya yaitu yang pertama sekali mencari pertambahan panjang pegas yaitu dengan mengurangkan panjang setelah diberi beban dikurang dengan panjang awal pegas, jadi 0,078 dikurang dengan 0,07. Hasilnya 0,008 meter. Kemudian untuk mencari konstanta pegas dengan menggunakan persamaan hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. F bernilai 32, kemudian delta X 0,008. Maka hasil konstanta pegasnya yaitu 4000 Newton per meter. Kemudian panjang setelah diberi beban 6 kg dengan menggunakan persamaan hukum Hooke tadi, F sama dengan K dikali X. F bisa dicari dengan massa dikali graviti atau percepatan gravitasi sama dengan K dikali X. Massanya 6, kemudian dengan gravitasi 10, konstantanya 4000. Maka pertambahan panjang pegas atau X-nya yaitu 0,015 meter atau sama dengan 1,5 cm. Kemudian setelah didapatkan panjang setelah diberi beban, maka panjang pegas dalam kondisi setimbang yaitu L sama dengan LO atau panjang awal ditambah dengan pertambahan panjang. Panjang awal pegasnya 7, kemudian pertambahan panjangnya 1,5. Maka panjang pegas dalam kondisi setimbang yaitu 8,5 cm. Kemudian contoh yang kedua. Sebuah pegas dengan konstanta 100 Newton per meter digantung beban bermassa 0,2 kg. Jika panjang mula-mula pegas 10 cm, maka panjang pegas setelah digantung beban adalah. Pada soal ini diketahui konstanta pegas sebesar 100 Newton per meter, massa beban sebesar 0,2 kg, kemudian panjang mula pegas atau X1 sebesar 10 cm atau 0,1 meter. Pertanyaannya yaitu, berapakah panjang pegas setelah digantungi beban atau X2? Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan persamaan hukum Hooke di mana F sama dengan K dikali delta X. F dicari dengan persamaan massa dikali percepatan gravitasi bumi, kemudian delta X dicari dengan X2 dikurang X1. Massanya yaitu 0,2 kg dikali gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Konstantanya 100, kemudian X2 yang ditanya X1 0,1, hasilnya yaitu 2 sama dengan 100 X2 dikurang 10. Kemudian pindah ruas, 100 X2 sama dengan 2 ditambah 10, hasilnya 10 X2 sama dengan 12 dibagi 100. Maka X2 nya 12 dibagi 100 hasilnya 0,12 meter atau sama dengan 12 cm. Berbagai macam permainan tradisional pada materi hukum Hooke. Yang pertama, terdapat gambar ketapel. Ketapel pertama kali diciptakan pada tahun 399 SM oleh Dionysius the Elder of Syracuse. Kemudian, yang kedua, terdapat gambar panahan seorang pencetus lahirnya olahraga panahan di Inggris yaitu Raja Charles II.
Dan permainan tradisional yang ketiga yaitu ada karet gelang. Stephen Perry, penemu dan pengusaha Inggris pada abad ke-19, korporasinya adalah Messrs Perry and Co. Produsen karet London yang membuat produk awal pada karet vulkanisir pada 17 Maret 1845, Perry menerima paten untuk karet gelang. Alat dan bahan praktikum hukum Hooke menggunakan karet sebagai pengganti pegasnya. Yang pertama ada statif, 2 karet, 3 mistar, 4 beban. Marilah kita perhatikan praktikum hukum Hooke menggunakan karet sebagai pengganti pegasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan melaksanakan praktikum hukum Hooke. Alat dan bahan di sini ada 1 set statif, kedua ada karet, ketiga ada mistar, dan di sini ada 4 beban. Masing-masing beban yaitu 100 gram. Di sini saya ukur panjang awalnya terlebih dahulu. Didapatkan panjang awal karet sebelum dikasih beban yaitu 15 cm. Kemudian gantung beban dengan massa 100 gram. Lalu diukur kembali panjang karetnya setelah dikasih beban yaitu 15,5. Kemudian lanjut dengan massa beban 200 gram. Panjang karet setelah dikasih beban 200 gram didapatkan nilai dengan 16 cm. Lalu massa beban 300 gram dengan panjang karet setelah dikasih beban yaitu 16,5 cm. Dan yang terakhir dengan massa beban 400 gram panjang karet setelah diberi beban yaitu 17 cm. Ketapel atau lebih dikenal dengan selepetan merupakan permainan tradisional yang berasal dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Dalam masyarakat Betawi, permainan ini disebut ketapel. Ketapel berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata bawah polo atau melemparkan. Cara memainkan alat ini yaitu letakkan biji atau kerikil pada karet yang sudah dipasang, lalu pegang kayu, gagang kayu, kemudian tarik karet yang telah diberi biji atau kerikil. Tembakkan pada badan lawan biji atau kerikil mengenainya. Kenapa praktikum hukum Hooke pegasnya itu diganti dengan karet? Marilah kita sama-sama perhatikan penjelasannya. Karena karet memiliki konstanta pegas sehingga karet merupakan contoh benda elastis. Dan kenapa disebut dengan benda elastis? Karena elastis itu sendiri benda yang jika diberi gaya, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Penerapan hukum Hooke pada kehidupan sehari-hari. Konsep kerja ketapel, panah, dan karet. Ketapel, panah, dan karet merupakan contoh penerapan hukum Hooke pada kehidupan sehari-hari. Ketapel dan panah sama-sama menggunakan karet sebagai komponen penting. Ketika karet pada panah dan ketapel ditarik sesuai gaya yang diberikan, maka karet akan meregang dan menghasilkan energi yang membuat benda akan bergerak. Karet pada panah dan ketapel menghasilkan energi mekanik. Sesuai dengan prinsip hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Jika karet pada panah dan ketapel ditarik dengan gaya yang semakin besar, maka pertambahan pada karet juga semakin besar. Hal tersebut berpengaruh terhadap energi mekanik pada karet.
Sebaiknya, jika gaya yang diberikan pada karet bernilai kecil, maka akan semakin kecil pula pertambahan panjang karet tersebut. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.